Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya tidak akan seperti biasanya. Saya akan membahas soal bahasa Inggris, terutama reading untuk UTBK. Jadi bagi teman-teman yang akan menghadapi UTBK, saya akan terus memberikan soal-soal bahasa Inggris untuk latihan UTBK. Kali ini latihan UTBK-nya yang merupakan soal-soal UTBK 2 tahun ke belakang ya. Di sini ada soal reading bahasa Inggris untuk UTBK. Kita lihat di sini ada teks ya yang berjudul yang kira-kira topiknya tentang tornado. Nah, ketika kita membaca bahasa Inggris, ada teks bahasa Inggris, kita jangan membaca dulu. Kalau kita membaca dulu, teman-teman akan habis waktunya ya. Jadi kita langsung ke ini. Nah, langsung ke question di sini ya. Maaf, di sini ada questionnya. Which of the following is the main topic of the passage? Ya, yang mana di antara topik-topik di bawah ini yang merupakan topik daripada bacaan di atas. Yang mana kira-kira ada how tornadoes can be prevented, when tornadoes usually occur, why tornadoes cause so much damage, atau mengapa tornado mengakibatkan banyak kerusakan, where tornadoes are formed, ya, di mana tornado terbentuk, how can we predict tornadoes, bagaimana kita bisa memperkirakan tornadoes. Tornadoes itu merupakan angin puting beliung yang terjadi selalu di Amerika Serikat, ya. How tornadoes can be prevented, bagaimana angin tornado bisa hindari. Nah, sekarang teman-teman untuk menemukan topik daripada bacaan biasanya kita biasanya terletak di kalimat awal ya, kalimat pertama tiap paragraf atau kalimat terakhir dari tiap paragraf. Nah, biasanya topiknya itu ada di sana ya. Kalimat pertama tiap paragraf atau kalimat terakhir tiap paragraf. Kalimat pertama adalah forces other than damaging winds are also at work inside tornadoes ya. Oke, teman-teman di sini bisa lihat di kalimat utama tiap paragraf ya. Di sini ada forces other than damaging winds are also at work inside tornadoes. Artinya kekuatan-kekuatan dari angin yang dahsyat itu biasanya juga terjadi di dalam tornado. Tornado itu angin. Ini kalimat pertama ya. Kalimat pertama ada nggak di sini? Maaf ya, di sini. Coba di A sampai E. How tornadoes can be prevented? Bagaimana tornado can be prevented? Bisa dicegah ya. Tidak nyambung kan dengan kalimat pertama. When tornadoes usually occur, di mana tornado biasanya terjadi, tidak ada juga di kalimat pertama. Why tornadoes cause so much damage? Ya, kenapa tornado menyebabkan banyak kerusakan? Ada nggak tadi di kalimat pertama? Tersirat nggak? Jadi angin yang dahsyat juga terjadi di dalam angin tornado ya. Kemudian kalimat terakhir di paragraf terakhir, coba di sini lihat. This explosion is caused by the low air pressure at the center of the tornado. Jadi ledakan disebabkan oleh tekanan air yang rendah di tengah-tengah tornado. Ini bisa ke nomor C ada ya di sini. Why? Ya, kenapa tornado menyebabkan banyak kerusakan? Ini bisa juga di sini ya, ditemukan di sini. The explosion of tornado tentunya ya disebabkan oleh tekanan udara yang rendah di tengah-tengah angin tornado itu. Nah, ini nyambung ya, nyambung di kalimat awal. The pressure, kemudian ini di kalimat awal kalau sudah ada ini berarti kita ke why ya, nggak usah lagi noleh-noleh ke yang lain. Berarti ini sudah nyambung. Why tornado? Kenapa tornado menyebabkan banyak kerusakan? Di sini ada sebabnya, yaitu the explosion is caused by the low ya. Ledakan tersebut disebabkan oleh tekanan udara yang rendah di tengah-tengah tornado itu ya, menyebabkan
terjadi kerusakan. Berarti jawabannya sudah C. Ya, jadi biasanya untuk topik daripada tiap kalimat itu ada di kalimat awal setiap paragraf atau kalimat terakhir setiap paragraf. Itu ya, triknya seperti begitu. Kalau sudah ketemu ya sudah, yang lain jangan ditengok lagi. Kemudian in line 2, the word funnel refers to which of the following? In line 2, funnel apa katanya? Kita lihat line 2. Line 2 ini, twisting funnel passes over a house. Nah, kalau kita tidak tahu, kan kalau UTBK kita tidak bisa menebak-nebak apa itu arti daripada suatu kata ya. Caranya yaitu kita gambarkan dengan imajinasi kita ya. Kalau tornado itu kalau kita sudah pernah melihat angin tornado itu di TV tentunya ya, di televisi atau di media-media massa atau sosial media. Tornado itu kan seperti corong bentuknya ya. Seperti corong gitu, dari bawah kecil kemudian ke atasnya besar, corong bulat ya, ke bawahnya kecil, biasanya berputar. Nah, kita main imajinasi di sini kalau tidak tahu kata funnel di sini. Nah, sometimes as the writhing and twisting funnel passes over a house ya. Di sini di kalimat ini adanya apa pilihannya di sini? A bomb, a house, a tree, an explosion, or a tornado. Kira-kira apa? Yang mana yang lebih tepat? Ya. Jadi karena memang tornado itu bersifat corong seperti itu ya. Oke. Jadi funnel itu disebutnya corong. Ya, corong itu kan di sini kan kita membicarakan tentang tornado, bukan bom, bukan a house, bukan a tree, atau bukan an explosion. Ya, an explosion itu ledakan. Jadi a tornado itu disamakan dengan corong, ya, corong. Atau di sini apa namanya, funnel, twisting funnel. Funnel itu corong. Jadi disamakan dengan tornado. Kemudian kita lanjut ke false and or true, ya, true or false. Nah, di sini. Kalau ada kalimat benar atau salah, true or false, kita cermati dulu, jangan langsung dibaca ya. Sekali lagi, kalau dalam ujian membaca reading menemukan bacaan reading itu tidak boleh dibaca dulu, tetapi kita cermati dulu pertanyaannya baru ke bacaan. Nah, di sini ada statement atau pernyataannya. The pressure on a building during a tornado can be relieved by opening the window. Ya, tekanan terhadap bangunan selama berlangsungnya tornado bisa diatasi dengan membuka jendela. Kita lihat di sini kata kuncinya opening window, membuka jendela. Pokoknya tekanan bisa diatasi dengan membuka jendela. Kita lihat di sini, adakah pernyataan tersebut di dalam teks di sini? Kita lihat ke jendela ya. Mana di sini? Nah, di sini ada di paragraf ketiga. If windows are opening the building ya. If windows are opening pendeknya jika jendela terbuka ya. Some of the inside air will rush out through them. This will balance the pressure outside the building ya. But if the windows are shut tightly, jika jendela tertutup rapat, the enormous besar ya, the enormous inside pressure may cause the building to burst. Intinya, jika jendela tertutup rapat, maka bangunan akan meledak ya. Jadi tentunya kalau Windows-nya tertutup, bangunan akan meledak. Jadi terbalik dengan pernyataan yang ada di sini. Nah, the pressure on a building during a tornado can be relieved by opening the window. Betul nggak? Oh iya, ternyata di sini adalah betul ya. Jadi sama tadi dengan tadi ya. Jadi pernyataannya terbalik. Kalau ini pressure on the building during a tornado can be relieved by opening the window. Jadi tekanan dalam gedung selama ada angin tornado bisa diatasi dengan membuka pintu. Kalau yang ini mah
Jika pintu tertutup rapat, maka tekanan di dalam itu bisa menyebabkan bangunan meledak itu, building to burst ya. Oke, kemudian jadi salah ya. Jadi salah pernyataannya. Jadi benar ya. Jadi the pressure on the building during a tornado can be relieved, bisa diatasi dengan membuka pintu. Sekarang pernyataan yang kedua, tornadoes can destroy building because the height of a tornado can crush a building's roof when it passes overhead. Tornado bisa menghancurkan bangunan karena tingginya tornado bisa menghancurkan atap bangunan ketika lewat ya, ketika melewati rumah. Nah, ini lihat di sini, ini berarti apa yang menyebabkan bangunan rusak? Karena height of the tornado. Height of a tornado itu ada tingginya daripada tornado, tinggi daripada angin tornado. Di sini ada nggak height yang menggambarkan height di sini? Coba kita lihat. Di sini memang tidak ada kata-kata height ataupun width. Height itu tingginya ya. Di sini coba kita lihat about 50. Nah ini, however inside the house air pressure is normal about 15 pounds per square inch ya. Kemudian but suppose the tornado funnel passes over a small building that measure 20 by 20 by 10 feet. Jadi di sini kita tidak ada kata-kata height ataupun weight. Yang ada adalah kata-kata pounds. Lihat, ada kata-kata pounds ya. Kalau kita cermati ya, pounds itu persamaan daripada berat. Kalau di kita di Indonesia itu kilogram mungkin ya. Kalau di luar negeri mereka tidak menggunakan kilogram, tapi menggunakan kata-kata pounds. Pounds yang artinya tidak ada kata-kata tinggi ya, tidak ada kata-kata tingginya tornado. Jadi tentunya pernyataan ini adalah salah karena di sini ada height. Height itu tinggi. Yang jelas di dalam teks tadi kebanyakan yang dibahas adalah pounds. Pounds itu adalah berat dalam arti kilogram ya. Oke. Jadi di sini adalah salah ya. Nah, false, oke. Karena kita lihat tadi ada kata height di sini tinggi, sedangkan di sana di teks bacaan tidak ada perkataan atau kata height atau tinggi, yang ada adalah pounds. Pounds itu merujuk pada berat ya. Kemudian pernyataan ketiga, people close their windows to prevent damage caused by water. Jadi orang-orang menutup jendela untuk melindungi kerusakan yang diakibatkan oleh air. Apakah kita membahas tentang air? Adakah rumahnya itu berarti kan kalau air berarti kan banjir ya. Banjir ini kan tidak ada banjir. Tapi rumah itu rusak diakibatkan oleh tornado, yaitu angin. Kalau di Indonesia angin puting beliung. Jadi tidak ada kata-kata air di sini, tidak disebut ya. Jadi tentunya ini adalah false atau salah. Kemudian the explosion nomor D ya, nomor D. The explosion is caused by the low air pressure at the center of a tornado. Ya. Apakah ada kata-kata ini? Jadi ini artinya ledakan ini terjadi oleh tekanan udara yang rendah tepat di tengah-tengah tornado ya. Apakah ada statement seperti ini di sana? Kita harus membacanya dengan cara cepat ya, jangan pelan-pelan ya. Oke, di sini ada nggak, coba catat, ayo. Nah, ini ada, the explosion is caused by the low air pressure at the center of the tornado. Kan ada, berarti itu betul ya. Ingat di UTBK itu materi reading untuk bahasa Inggris itu sangat sulit ya, sangat sulit. Kalau misalnya teman-teman tingkat kosakatanya tidak terlalu banyak menguasai kosakata. Satu lagi, the pressure of a building during a tornado can be relieved by opening windows in the house ya. Tekanan dalam bangunan selama tornado bisa kurangi dengan cara membuka jendela di dalam rumah. Ini kan tadi sudah dibahas ya. Sudah dibahas belum? Ini sudah ada di A. The pressure on the building during a tornado
can be relieved. Oh, ini ternyata sama ya, A dengan E ya, sama. Berarti memang jawabannya adalah true ya. Oke, true. Oke, begitu teman-teman untuk pertemuan mendatang sama saya juga akan membahas tentang soal-soal UTBK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.